Khususnya pada bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah begitu. Yang mana setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu senantiasa dilipat gandakan kebaikannya. Di antaranya kalau puasa ada beberapa syarat wajib. Di antaranya pertama beragama Islam. Jadi kalau misalkan ada orang yang non muslim mau berpuasa maka tidak diwajibkan sebetulnya, karena diwajibkannya hanya kepada umat Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat, Pak Dudi. Ini kita termasuk orang yang berakal sehat gitu ya. Dan salah satu contoh orang yang tidak yang memiliki yang akalnya tidak sehat itu adalah orang yang kan Imam An-Nawawi kemudian menyampaikan sebetulnya bau mulut ketika puasa itu tidak dihasilkan dari gigi atau dari mulut, tapi dihasilkan dari bau lambung yang kosong gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BJS, bertemu lagi di Gemini Generasi Masa Kini Podcast SDN 113 Banjarsari. Kali ini kita berada di segmen Tara Tanya Ramadan bersama saya Dudi Supriyadi, dan insya Allah kita akan berbincang dengan Bapak Muhammad Fatur Roja. Oke, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Dudi. Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya bersama para sobat BJS juga sehat. Nah, Bapak, insya Allah kita akan berbincang dan ada beberapa pertanyaan ya dari sobat BJS yang bertanya tentang persiapan Ramadan ya. Insya Allah kita besok akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, kita kan mau memasuki bulan Ramadan ya. Betul. Nah, di mana bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Selain bulan Ramadan juga ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, dan Ramadan ya. Jadi 3 bulan ini adalah bulan istimewa. Nah, ada yang bertanya Sobat BJS, kenapa sih 3 bulan ini menjadi bulan yang istimewa gitu Pak? Oke. Bismillah. Kenapa di ketiga bulan ini bulan istimewa, Pak Dudi? Karena khususnya pada bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah begitu. Yang mana setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu senantiasa dilipat gandakan kebaikannya. Begitupun di bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Rasulullah gitu ya. Nah, yang mana itu kemudian menjadikan bulan Rajab juga istimewa. Selain itu di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban adalah bulan persiapan kita menuju bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kita melalui dulu bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini kemudian banyak Rasulullah mencontohkannya memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban gitu sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Maka kenapa 3 bulan itu menjadi bulan istimewa? Ya karena selain ada banyak peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, ini juga kemudian oleh Rasulullah dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Oke, Masya Allah ya Sobat BJS. Nah, tadi menyinggung ya Pak, kata Bapak katanya tadi bahwa di bulan Rajab dan bulan Ramadan itu kita mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Nah, apakah boleh ketika misalkan Sya'ban atau misalkan Rajab kita menyiapkan fisik dan rohani untuk menyambut bulan Ramadan dengan cara berpuasa? Oke. Ya. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya disebutkan Rasulullah itu paling banyak berpuasa itu setelah di bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Nah, itu sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Tapi ada di dalam hadis yang lain yang kemudian menyatakan bahwa tanggal 16 Sya'ban sampai ke akhir Sya'ban itu merupakan waktu yang haram untuk berpuasa. Itu banyak ulama yang kemudian menyampaikan seperti itu. Tapi juga kalau misalkan apakah kita boleh melaksanakan puasa di tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban?
ulama juga menyampaikan bahwa boleh-boleh saja, tapi dengan syarat bahwa sebelumnya dia sudah terbiasa berpuasa. Jadi puasa-puasa yang dilakukan di tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban itu adalah puasa-puasa yang memang sudah biasa dilakukan, seperti puasa Senin Kamis, ya. Kemudian puasa sunnah Daud, kalau ada yang sebelumnya juga sudah melaksanakan puasa sunnah Daud, maka mau dilaksanakan setelah tanggal 15 bulan Sya'ban itu diperbolehkan. Kemudian kalau misalkan masih punya hutang Pak Dudi, ketika masih punya hutang qadha puasa, maka boleh itu puasa di tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban. Kemudian kalau puasa nazar itu juga boleh dilaksanakan, atau puasa kafarat itu juga boleh. Jadi meskipun ada hadis yang menyatakan bahwa puasa setelah tanggal 15 bulan Sya'ban itu haram, tapi juga ada yang mengatakan ulama bahwasanya diperbolehkan, tapi dengan syarat bahwa dia sudah melaksanakan puasa, jadi sudah terbiasa puasa sebelumnya. Seperti itu Pak Dudi. Berarti kalau misalkan nih Pak, kita sengaja mau puasa buat persiapan aja bulan Ramadan, itu berarti sebaiknya tidak? Nah, untuk sebagian ulama mengharamkan untuk puasa-puasa mutlak sebetulnya. Puasa yang memang bukan karena sudah terbiasa, atau bukan karena puasa qadha, atau bukan puasa karena telah bernazar gitu ya, itu diharamkan begitu. Tapi kalau misalkan masih di bawah tanggal 15 ya, atau di bawah intisaf Sya'ban, itu masih diperbolehkan. Bahkan Rasulullah memperbanyak saumnya di bulan Sya'ban, seperti itu. Ilmu baru ya Sobat BJS. Nah, oke Bapak. Nah, setelah misalkan tadi ya kita udah terbiasa puasa dan sebagainya gitu ya, mungkin ada Sobat BJS juga di sini yang bertanya-tanya, sebetulnya kenapa sih kita tuh harus berpuasa? Terus hakikat dari puasa itu sendiri apa kira-kira itu Pak? Kalau dipertanyakan kenapa kita harus puasa, maka alasannya sih sebetulnya banyak. Tapi kalau merujuk kepada kajian tentang usul fikih, maka ada dua alasannya. Yang pertama ada ta'akkuli disebut, itu adalah alasan-alasan yang bisa dirasional, yang kemudian bisa dilogikakan, gitu, ta'akkuli. Kemudian ada ta'abbudi. Ta'abbudi itu yang alasannya murni karena memang bentuk penghambaan kepada Allah, gitu. Nah, kalau misalkan ta'akkuli itu contohnya seperti misalkan dengan melaksanakan ibadah puasa, maka kemudian itu memberikan kesempatan buat organ pencernaan kita beristirahat terlebih dahulu, sehingga organ pencernaan kita jadi sehat. Itu alasan ta'akkuli, ya, alasan yang bisa dirasional. Kemudian misalkan dengan puasa kita bisa menjadikan sikap kita menjadi disiplin, itu ta'akkuli. Kalau ta'abbudi ini bentuknya murni penghambaan kepada Allah. Misalkan alasan kenapa kita melaksanakan puasa, ya karena puasa merupakan salah satu di antara 5 rukun Islam, ya. Kemudian karena memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan kepada umat kita, umatnya Nabi Muhammad, untuk melaksanakan saum sebagaimana telah diperintahkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Tetapi tetap ada perbedaan antara puasanya umat sebelumnya dengan puasanya umat Nabi Muhammad. Jadi itu alasannya ada ta'abbudi, ada ta'akkuli. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah Pak, agar lebih dalam lagi ya, agar sah gitu ya ketika kita berpuasa, ada yang bertanya gitu ya, syarat sama rukun puasa itu apa aja? Kadang kita tuh hanya sekedar puasa aja, syarat sama rukunnya itu kadang lupa dan kadang bahkan tidak tahu gitu Pak ya. Di dalam ibadah itu ada syarat dan rukun. Ada syarat wajib, ini barang siapa yang sudah memenuhi di antara syarat wajib tersebut, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah tersebut. Di antaranya kalau puasa ada beberapa syarat wajib. Di antaranya pertama beragama Islam. Jadi kalau misalkan ada orang yang non muslim mau berpuasa, maka tidak diwajibkan sebetulnya, karena diwajibkannya hanya kepada umat Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat Pak Dudi. Ini kita termasuk orang yang berakal sehat gitu ya. Dan salah satu contoh orang yang tidak yang memiliki yang akalnya tidak sehat itu adalah orang yang gila. Orang yang gila itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa.
atau kemudian orang yang hilang ingatan itu akalnya sakit, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga syarat wajib itu adalah baligh. Baligh itu sudah mencapai usia. Nah, baligh itu ditandai kalau laki-laki dengan pertama ihtilam atau mimpi basah. Kemudian yang kedua kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Dan yang ketiga, ini kalau laki-laki tidak ihtilam, kemudian perempuan tidak haid atau menstruasi sampai usia 15 tahun, maka setelah dia usianya 15 tahun dia sudah dianggap baligh. Nah, itu syarat wajib yang ketiga tadi baligh ya. Kemudian yang keempat adalah syarat wajibnya mampu. Karena kan tidak bisa kita pungkiri bahwa puasa ini adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik begitu ya. Maka syarat wajibnya adalah mampu. Contohnya siapa yang tidak mampu? Yang tidak mampu itu adalah anak kecil. Anak kecil itu kan yang belum balik, belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Iya. Maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian orang yang lansia itu kan tidak kuat puasanya, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Itu syarat wajib. Kemudian kalau rukunnya itu adalah yang pertama adalah niat. Jadi rukun yang pertama niat. Rukun itu kan sesuatu yang kalau ditinggalkan ini batal ibadahnya. Maka kemudian rukun pertama puasa adalah niat. Kalau tidak niat ya batal puasa. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, rukun ini hanya dua saja. Barang siapa yang melaksanakan tadi, niat, pertama niat puasa, yang kedua dia mampu menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu dia sudah memenuhi rukun puasa. Begitu Pak Dodi. Masya Allah ya. Berarti Pak, kalau misalkan sahur itu tidak termasuk rukun ya? Nah, kalau sahur itu tidak termasuk rukun. Ya, jadi sahur itu termasuknya ke dalam sunnah puasa. Oke, sunnah biasanya kan kita ya kalau misalkan puasa gitu ya, gak abdol gitu ya kalau misalkan gak sahur. Iya. Padahal sahur tersendiri itu adalah sunnah ya, bukan Sunnah. rukun gitu. Betul. Nah Pak, kalau misalkan kita misalkan melaksanakan sahur nih ya, Betul. tapi sahurnya itu sebelum tidur misalkan. Sebelum Kita tidur. tuh mau sahur kan biasanya kalau kebiasaan kita tuh misalkan sahur itu di jam 3 Betul. gitu ya. Tapi takutnya misalkan di tanggal 1 khawatir Belum nggak terbiasa bangun, ya subuh. kan besok kan kita mulai puasa ya. Misalkan udah belum terbiasa buat bangun sahur gitu ya jam 3. Jadi jam 8 jam 9 kita sahur dulu deh gitu ya. Iya. Atau misalkan rentan sahur tuh sebetulnya di jam berapa gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan sahur tadi sebetulnya kalau misalkan memang tidak terbiasa bangun subuh, ini dikhawatirkan misalkan saya khawatir nih kalau misalkan nanti subuh tidak bangun gitu ya. Maka saya setelah sholat isya langsung makan banyak gitu ya. Makan banyak supaya nanti kalau misalkan ternyata ketika subuh nggak bangun pun sudah ada makanan gitu ya. Nah, sebetulnya itu boleh-boleh saja, dan ketika dia puasa pada keesokan paginya puasanya tetap sah ya. Tapi kemudian para ulama menyampaikan bahwa sahur bisa dimakan tersebut bisa dianggap sebagai sahur jika sudah melewati pertengahan malam. 1/2 akhir malam ya, itu baru dianggap sebagai sahur. Dan cara menghitung pertengahan malam itu kadang kita kan menganggap bahwa pertengahan malam itu di jam 12. Betul. Jam 12 malam gitu ya. Padahal pertengahan malam menurut para ulama itu tinggal dijumlahkan, dimulai dari azan maghrib atau matahari terbenam kemudian sampai fajar muncul gitu ya. Nah, itu ditandai dengan azan subuh. Maka dari mulai azan maghrib sampai azan subuh itu ada berapa jam? Misalkan kalau misalkan dari mulai azan maghrib sampai azan subuh totalnya ada 11 jam, maka kemudian tinggal di tengah-tengahnya ada 5 jam setengah berarti kan ya, dijumlahkan aja dari azan maghrib. Misalkan azan maghrib jam 8, 5 jam setengah ke depan adalah jam 9, 10, 11, 12, jam 1 ya, kemudian setengah 2, nah itu berarti setengah malam gitu ya. Itu jam 6, atau misalkan maaf azan maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12. Setengah 12 itu sudah dianggap pertengahan malam begitu. Okay. Nah, itu ketika setengah 12 dia makan, itu sudah dianggap sahur.
dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari sahur itu sendiri. Oke. Tapi tetap Pak Dudi, afdolnya itu ketika sahur diakhirkan, mendekat ke azan subuh. Oh, diakhirkan afdolnya. Berarti kalau misalkan kadang ada yang salah kaprah gitu ya, kalau misalkan yaudah kita tidur aja dulu, udah isya misalkan jam 8, jam 10 bangun buat makan biar nanti jam 3 nggak bangun lagi, itu berarti tidak termasuk sahur ya? Iya, karena sebelum melewati tengah malam itu belum dianggap sebagai sahur. Oke, dianggap Masya sebagai Allah, sahur kalau setelah melewati pertengahan malam. Nah, Pak, tadi udah dijelasin juga ya kalau misalkan niat rukun puasa itu adalah niat yang pertama. Kalau misalkan kita udah melaksanakan sahur ya, udah persiapan semuanya tapi lupa buat niat, itu gimana tuh? Kadang kan kita niatnya ada aja yang lupa gitu ya Pak ya. Itu gimana tuh kira-kira? Oke, kalau misalkan kita sudah makan sahur nih ya, tapi kemudian lupa baca niat. Nah, ini para ulama berbeda pendapat Pak Dudi. Kalau dari kalangan mazhab Imam Syafi'i ini menyampaikan kalau meskipun sahur tapi kemudian tidak niat, maka puasanya tidak sah dan harus diqadha gitu. Tapi kalau misalkan Imam Malik ini kemudian menyampaikan lebih baik berniat puasa itu di awal Ramadan dan berniat untuk 1 bulan ke depan. Jadi kalaupun di tengah-tengah lupa baca niat, itu sudah di-cover oleh niat yang tadi di awal di pertama. Tapi syaratnya kalau misalkan nanti di tengah puasa kemudian dia uzur baik sakit atau haid bagi perempuan, itu kemudian ketika kalau uzurnya sudah selesai, sembuhnya sudah sakitnya sudah sembuh maaf, atau misalkan kemudian haidnya sudah bersih, maka harus berniat ulang. Itu menurut pandangan Imam Maliki. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah ini Abu Hanifah memberikan kelonggaran waktu. Jadi kalau sebelum pertengahan hari ya, sebelum pertengahan hari itu kemudian dia berniat, itu masih sah puasanya. Tapi kalau sudah melewati pertengahan hari dia kemudian berniat, maka puasanya tidak sah dan perlu diqadha. Itu dari pandangan Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau dari pandangan dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu hampir mirip dengan pandangan dari Imam Syafi'i. Ya, kalau tidak berniat maka tidak sah puasanya dan perlu diqadha. Tapi kemudian ada ijtihad para ulama yang menyampaikan bahwa dengan bangun saja kemudian makan sahur saja itu sudah termasuk niat sebetulnya. Iya, karena kan kita mau melaksanakan puasa ya. Betul. Jadi ijtihad para ulama meskipun tidak mengucapkan niat, tidak dilafadzkan niatnya, dengan bangun lalu kemudian makan sahur saja sudah dianggap sebagai niat. Begitu Pak Dudi. Yaitu tinggal kembali lagi mau kita mengambil pendapat yang mana. Oke. Kalau misalkan untuk waktu yang pas nih Pak, waktu yang pas untuk kita membaca niat, apakah misalkan setelah sahur, sebelum sahur, atau sebaiknya setelah tarawih, atau waktu di mana gitu biar pas gitu untuk baca niatnya itu Pak? Sebetulnya membaca niat bisa kapan saja sebetulnya. Bisa setelah buka puasa pun, ketika kita meniatkan untuk berpuasa keesokan hari itu sudah cukup ya. Tapi kemudian dari kalangan mazhab Imam Syafi'i menyampaikan bahwa waktu terbaik untuk membaca niat itu pada malam hari. Itu dikhawatirkan karena kalau misalkan pada subuh misalkan ya, tadi terlewat sahurnya, terlewat niatnya. Kalau terlewat niatnya, maka kemudian tidak sah puasanya menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka seringkali di sekitar kita, di rumah-rumah kita, kalau kita setelah melaksanakan sholat tarawih gitu ya, kemudian dilanjut dengan membaca niat puasa gitu ya. Nah itu supaya mengantisipasi takutnya nanti ketika subuh lupa. Jadi lebih baik di malam hari. Untuk niat yang bagus nih Pak, apakah dilafalkan? Apa kita harus dilafalkan atau cukup di dalam hati aja sebetulnya kalau niat puasa ini? Biasanya kan setelah tarawih biasanya tadi yang di masjid-masjid kita kan biasanya suka ada niat dulu nih ya. Setelah baca doa gitu ya, kita niat dulu dan itu biasanya suka dilafalkan gitu. Nah, yang baik itu apakah dilafalkan atau hanya di dalam hati aja gitu ya Pak? Sebetulnya niat itu ketika tidak dilafalkan pun sudah termasuk niat.
Tapi untuk menguatkan lagi itu lebih baik dilafadzkan atau dibacakan gitu ya, itu untuk lebih menguatkan saja gitu. Tapi sebetulnya kalau tidak dilafadzkan saja, meskipun hanya terlintas nih dalam hati gitu, kita besok mau puasa itu sudah cukup niatnya sebetulnya. Tapi untuk menguatkan lagi lebih baik dilafadzkan gitu. Oh, iya. Berarti sah-sah aja kalau misalkan kita niat di dalam hati juga ya. Betul. Oke Pak, nah kemudian banyak yang kadang salah kaprah gitu ya. Tadi sebagian besar yang mengikuti mazhab Syafi'i, misalkan kita tuh lupa niat, artinya puasa kita nggak sah gitu ya. Artinya misalkan banyak yang salah kaprah, ya udah kita bisa makan, bisa apa karena puasa kita nggak sah gitu ya. Karena ya udah ngapain puasanya capek-capek gitu ya sampai maghrib, sedangkan puasanya nggak sah gitu, ya udah makan aja. Itu gimana gitu Pak? Nah, ya sebetulnya ya kalau sudah tidak sah mau makan juga jadi masalah, tapi tetap kan dosa kan ya, namanya dosa. Tapi ya salah satu pembelajaran dari puasa kan adalah empati salah satunya ya. Maka ketika kita tadi seperti kasusnya kalau lupa niat, menurut mazhab Imam Syafi'i kan tidak sah puasanya. Maka tidak lantas bisa makan sembarangan gitu ya. Tetap harus empati terhadap saudara-saudaranya yang sedang melaksanakan puasa. Jadi lebih baik ya ditahan saja sampai selesai buka puasa gitu ya. Jadi jangan sampai ketika mentang-mentang sudah tidak sah puasanya, ya, kemudian makan di depan orang yang berpuasa gitu. Tidak boleh juga seperti itu. Jadi perlu ditahan gitu. Jadi mungkin lebih baik puasanya tetap jalan, tapi nanti lebih afdol lagi untuk diqodo. Ya. Tidak lebih afdol, tapi memang harus. Memang harus, memang harus ya. Nah Pak, kalau misalkan kita siang-siang nih ya, kadang suka puasa kan kadang suka bau mulut ya dan sebagainya gitu. Terus kadang lemes gitu ya. Mau sikat gigi biar nggak bau mulut atau biar seger. Nah, apakah itu membatalkan atau gimana tuh Pak hukumnya tuh? Untuk masalah sikat gigi ya, ini juga terjadi perbedaan pendapat, tapi memang tidak terlalu jauh perbedaannya. Ada pendapat yang pertama, mau jam berapapun dia sikat gigi maka hukumnya boleh atau mubah. Boleh itu kan ketika dilaksanakan atau ditinggalkan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, itu boleh. Tapi kemudian ada yang menyampaikan kalau mau sikat gigi harus di bawah pertengahan hari ya, harus di bawah pertengahan hari. Kalau kemudian di bawah pertengahan hari dia sikat gigi, maka itu hukumnya masih boleh. Tapi setelah pertengahan hari kemudian dia sikat gigi, maka dihukumi makruh gitu ya. Nah, jadi sebetulnya mau kapanpun juga boleh mau sikat gigi itu. Cuma yang dikhawatirkan, yang perlu jadi kehati-hatian adalah ketika air yang dipakai untuk kumur-kumur atau pasta gigi ya, itu kemudian tertelan. Ketika tertelan, meskipun tidak sengaja, namanya tertelan gitu ya, tidak sengaja tetap batal, maka perlu kehati-hatian. Bahkan Imam An-Nawawi kemudian menyampaikan sebetulnya bau mulut ketika puasa itu tidak dihasilkan dari gigi atau dari mulut, tapi dihasilkan dari bau lambung yang kosong gitu ya. Jadi maka dari itu kemudian sebetulnya tidak sikat gigi pun tidak jadi masalah gitu. Tapi untuk ada yang menyampaikan yang boleh tadi pendapatnya itu dikarenakan bahwa Allah itu mencintai keindahan ya, Allah itu mencintai kebersihan, maka meskipun puasa perlu indah, perlu bersih begitu ya, itu alasannya, itu dalilnya. Tapi kemudian itu yang perlu jadi kehati-hatian, kalau misalkan ketika menggosok gigi, hati-hati air yang digunakan untuk kumur-kumur ataupun pasta giginya tertelan, meskipun tertelan tanpa sengaja batal puasanya. Oke, Masya Allah ya. Kalau sama dengan kumur-kumur itu sama? Nah, sama sebetulnya. Kumur-kumur itu kan hukumnya sunnah ya. Kumur-kumur itu bahkan ketika wudhu itu kan sunnah. Sama dengan istinsyak itu ya, memasukkan air ke hidung. Tapi jangan sampai mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan. Jangan sampai kemudian kumur-kumur
sampai kemudian dia ke ataskan gitu ya. Biar airnya tetelan. biar agak masuk sedikit. Atau misalkan kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Nah itu kan jadi batal gitu ya. Ini yang perlu kehati-hatian. Disunahkan untuk berkumur-kumur, tapi jadi makruh ketika mubalaghah atau berlebih-lebihan. Jadi perlu hati-hati juga. Oke, Masya Allah ya Pak. Selanjutnya nih Pak, apa aja yang dapat membatalkan puasa gitu ya? Kadang kalau misalkan ada anak-anak gitu ya, kamu jangan nangis takutnya nanti batal gitu ya, atau jangan marah-marah gitu takutnya batal. Apakah menangis dan marah-marah itu dapat membatalkan puasa? Dan apa aja sih sebetulnya yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu Pak? Oke. Jadi membatalkan puasa itu sebetulnya ada 2 kategori. Yang pertama ada yang membatalkan, artinya membatalkan tuh menghilangkan pahala puasa, tapi secara ibadah puasanya tetap sah, tapi hilang pahala puasanya. Yang kedua ada yang mutlak, itu batal puasanya dan harus diqadha. Ya. Yang kemudian yang menghilangkan pahala puasa itu salah satunya adalah tadi marah-marah karena kenapa? Tidak bisa menahan hawa nafsu, betul? Betul. Kemudian berbicara kotor, itu puasanya tetap sah, tapi kemudian menghilangkan pahala puasa. Kemudian berbohong, menggunjing, itu juga tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Nah, kemudian yang membatalkan puasa secara mutlak itu kemudian disebutkan bahwa jika sesuatu masuk kepada al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga di tubuh. Nah, setidaknya ada kurang lebih ada 5 rongga dalam tubuh yang kemudian jika ada yang masuk ke dalam situ maka batal puasanya. Yang pertama, rongga di kepala, di otak. Di otak itu ada rongga, maka ketika otak termasuki sesuatu maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, rongga telinga. Nah pertanyaannya, kalau korek kuping batal tidak? Iya betul. Kalau korek kuping gimana? Kalau korek kuping tidak batal karena tidak sampai masuk dalam kan ya. Nah kalau misalkan baru masuk ke dalam itu batal. Ya, korek kuping tidak batal, tapi kalau tetes mata, obat tetes mata itu batal karena masuk ke dalam. Obat tetes mata. Kemudian yang ketiga itu adalah lubang hidung. Ya, lubang hidung itu kan kalau misalkan kita memasukkan sesuatu ini nyambung ke sini kan ya. Nah itu batal. Kemudian perut. Ini perut, kalau di dalam perut kan ada usus, ada lambung. Kalau termasuki sesuatu maka batal. Kemudian yang keempatnya itu ada kubul dan dubur. Ya, ada bagian depan dan bagian belakang. Nah, contohnya misalkan Pak Duni mungkin pernah tahu ada obat untuk memperlancar buang air besar. Oh iya. Betul. Yang dimasukkan ke dubur. Iya. Nah itu kalau misalkan itu digunakan maka batal puasanya. Nah kalau dilakukan secara sengaja gitu ya. Nah kemudian maaf Pak Dudi, saya kasih contoh yang agak jorok sebetulnya. Gak apa-apa biar jelas ya. Kalau misalkan kita setelah buang air besar kemudian kita cebok begitu ya, kemudian ada jari yang masuk ke dalam dubur, itu batal puasanya. Batal puasanya. Jadi perlu kehati-hatian. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau obat tetes air mata gimana hukumnya? Nah, obat tetes air mata hukumnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada saluran dari mata langsung ke tenggorokan ke perut gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah tadi lubang kepala atau rongga di kepala, kemudian rongga telinga, kemudian rongga perut, kemudian rongga kubul dan dubur. Oke Pak, tadi kan misalkan kalau tetes mata berarti nggak membatalkan Tidak ya. membatalkan. Tapi kadang kalau tetes mata ini suka kerasa pahit gitu ya di tenggorokan. Nah itu batal atau tadi boleh gitu? Nah kalau misalkan yang terasanya itu cuma seperti kalau misalnya kita sikat gigi ada rasa segar kan? Oh iya betul. Itu tidak batal. Tapi kalau airnya yang masuk itu batal. Jadi okay. batal puasa itu perlu ain disebutnya, ada partikel yang terlihat gitu. Itu baru batal. Tapi kalau misalkan hanya sekedar rasa gitu ya, itu tidak batal. Itu Allahu a'lam.
Kalau misalkan kita marah-marah, tadi kan marah-marah tidak membatalkan ya, Tidak. tapi pahalanya mungkin yang pahala menghilangkan. puasa. Nah, apakah itu harus dikodo pak nanti, atau misalkan sebetulnya nggak dikodo juga nggak apa-apa gitu? Sebetulnya tidak dikodo juga tidak jadi masalah gitu ya. Karena memang tidak secara mutlak membatalkan puasa, hanya pahalanya bisa berkurang atau hilang gitu. Jadi tidak dikodo pun tidak jadi masalah gitu. Kalau cuma sekedar marah-marah ya. Iya tuh sobat BJS ya. Kalau misalkan nanti kita puasa, besok kan kita mulai puasa, tolong dijaga nafsunya, jangan sampai marah. Betul nggak Pak? Betul. Oke, lanjut ya Pak ya. Kak, kalau misalkan kadang di rumah ya kita masak atau mama masak ya, orang tua masak gitu ya. Kita mau mencicipi gitu ya. Kadang kalau misalkan takutnya keasinan gitu, atau misalkan kurang garam, kan makannya juga jadi nggak enak ya Pak ya. Itu mencicipi hukumnya gimana tuh? Apakah boleh atau gimana gitu? Mencicipi makanan itu hukumnya makruh mencicipi makanan. Jadi kalaupun mau mencicipi makanan, karena misalkan ibu-ibu ya perlu menghidangkan makanan yang mungkin harus enak untuk suami, untuk anak-anaknya, maka boleh dicicipi. Tapi cicipannya juga jangan 2 sendok, cukup 1 sendok saja, simpan di ujung lidah. Karena kan yang menjadi perasa itu kan lidah ya. Betul. Bukan sampai masuk ke tenggorokan gitu ya. Cukup sampai lidah saja. Kalau misalkan sudah terasa, dibuang kembali. Kalau misalnya masih ada rasanya, bolehlah untuk menghilangkan, menetralkan ya, boleh dikumur-kumur. Tapi lagi-lagi kumur-kumurnya jangan mubalaghah, jangan berlebihan ya, kumur-kumur sedikit saja. Jangan sampai mencicipinya 2 sendok tadi. Iya, sedikit saja. Kalau tertelan maka hukumnya batal puasanya, apalagi 2 sendok gitu ya. Oke. Kalau misalkan ini Pak, kita berenang agar misalkan puasanya agar kuat, biar lebih seger, mau berendam dulu. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, itu juga sama hukumnya makruh, Pak Dudi, berenang gitu ya. Ya. Hukumnya makruh karena dikhawatirkan ada yang masuk melalui rongga-rongga terbuka di tubuh kita gitu ya. Tadi kan kalau misalkan kadang kalau kita kecil ya, berenang ada air yang masuk meskipun tanpa sengaja kita minum gitu ya. Nah, itu juga jadi batal gitu. Jadi hukumnya makruh. Jadi perlu hati-hati ketika berenang. Tapi ya lebih baik sebaiknya dihindari ya. Gitu. Oke Pak, selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita berpergian kan biasanya diperbolehkan untuk buka gitu ya, di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalkan kita nggak mampu gitu ya. Kalau misalkan perjalanan jauh kita menggunakan pesawat, misalkan pesawatnya cuma 2 jam. Tapi dalilnya dari sana, kita kalau perjalanan jauh bisa buka. Apakah kita boleh misalkan selama kurang lebih 2 jam atau 2 jam setengah kita pakai pesawat, mau buka aja, itu gimana tuh? Kayak itu sebetulnya bagi orang yang musafir itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Tapi afdolnya tetap berpuasa. Apalagi kalau misalkan cuma ditambah 2 jam ya, dengan kelas eksekutif misalkan ya, itu sudah enak gitu ya, tidak ada kendala. Itu lebih baik, lebih afdol untuk dilanjutkan puasanya. Tapi kalau misalkan memang mau berbuka, ya tidak jadi masalah karena Allah sudah memberikan keringanan, berikan rukhsah bagi orang-orang yang bepergian jauh. Dan kemudian kalau misalkan pakai pesawatnya cuma 2 jam gitu, ya yang dihitung bukan durasi waktu tapi jarak tempuh. Oh, yang dihitung jarak tempuh. Jaraknya. Oke. Kadang kan kita sering salah kaprah gitu ya. Karena perjalanan jauh, padahal kita kuat ya udah buka aja gitu. Kita selanjutnya berbicara tentang tadi yang salah kaprah. Kadang misalkan kita juga ketika sahur gitu ya, ada setelah azan subuh gitu ya, setelah imsak mungkin ya, mohon maaf. Misalkan imsak udah berbunyi di masjid, kebetulan kan di masjid-masjid kita suka ada aja yang ngasih tahu waktu imsak gitu ya. Tapi kita masih makan. Nah, itu gimana Pak? Oke. Imsak itu ketika sudah imsak maka tidak boleh lagi makan. Tidak boleh lagi makan.
Karena imsak itu kan nama lain dari puasa. Dalam kitab gitu ya disebutkan as-saum was-siyam fil lughati al-imsak ya. Saum ataupun siam dalam bahasa artinya imsak. Jadi kalau disebutkan imsak itu adalah puasa gitu ya. Jadi imsak dengan puasa sama-sama saja. Nama lain dari puasa adalah imsak gitu ya. Nah, setelah imsak itu tidak boleh lagi makan karena imsak itu puasa gitu ya. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, yang salahnya di kita adalah penempatan istilah imsak. Penempatan istilah imsak. Harusnya penempatan istilah imsak itu bukan 10 menit sebelum adzan subuh. Kan kita mah imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh baru disampaikan imsak gitu ya. Dan sebetulnya imsak itu ketika adzan subuh itu disebut dengan imsak karena sudah mulai puasa gitu ya. Nah, jadi ada salah penempatan istilah imsak. Nah, yang sebelum imsak itu, yang sebelum puasa itu, yang sebelum adzan itu yang 10 menit itu disebut apa? Sebetulnya disebut dengan tanbih atau peringatan gitu ya. Jadi sebetulnya di zaman Rasulullah juga sudah diberlakukan. Rasulullah itu punya 2 muadzin. Yang pertama ada Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Umi Maktum. Maka di awal adzan awal itu Bilal yang mengumandangkan. Nah, disebutkan oleh Rasulullah kalau Bilal yang mengumandangkan adzan maka masih boleh makan. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca 50 ayat dari Al-Quran. Kemudian setelah itu barulah adzan dari Abdullah ibn Umi Maktum. Nah, ketika Abdullah ibn Umi Maktum ini adzan maka sudah tidak boleh makan gitu. Jadi sebetulnya yang kita kenal dengan istilah imsak itu adalah tanbih atau peringatan. Jadi imsak itu ketika adzan subuh itu imsak namanya. Karena imsak itu nama lain dari puasa gitu. Jadi kalau misalkan ada peringatan imsak di masjid sebetulnya itu masih bisa ya. Masih bisa makan. Karena batasnya itu adalah ketika adzan subuh. Oke, Pak. Selanjutnya, kalau misalkan kita nih ya, kita tuh punya kodo. Misalkan punya kodo puasa di Ramadan sebelumnya. Tetapi udah masuk Ramadan lagi. Akhirnya kodo yang tersebut belum terlaksana gitu atau belum terbayar. Apakah itu kita harus kodo lagi atau cukup membayar fidyah? Oke, kalau misalkan kita masih punya hutang kodo pada tahun yang lalu, kemudian sudah keburu Ramadan lagi, masuk Ramadan, kemudian di tahun berikutnya itu dia harus melaksanakan kodo yang belum terbayarkan gitu ya. Nah, ini tidak boleh dibayarkan dengan fidyah. Kalau kodo ya digantinya dengan kodo lagi ya. Cuma kalau misalnya gini Pak Dudi, misalkan saya punya hutang pada tahun lalu puasa 2 kali ya. Kemudian sudah keburu Ramadan. Tapi kemudian setelah beres Ramadan maka saya tetap harus membayar kodonya ya. Kecuali kalau saya wafat maka kemudian saya boleh ketika saya wafat ya, maka kemudian kewajiban kodonya masuk ke wali. Masuk ke wali atau ke ahli warisnya gitu ya. Nah, dari ahli warisnya boleh milih, boleh puasa atau boleh diganti dengan fidyah gitu. Tapi kalau misalnya kitanya masih hidup ya harus diganti dengan kodo. Tapi kalau misalnya kitanya meninggal, kemudian kan diambil alih oleh wali atau ahli waris, maka wali atau ahli waris itu boleh milih antara membayar qada atau membayar fidyah. Oke, berarti kalau misalkan orang tua ada kodo terus ternyata meninggal gitu ya, berarti boleh ya, boleh dibayar dengan kodo sama dengan saya kodo, misalkan sama atau sama ahli warisnya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau misalkan kita mau sholat tahajud nih ya, mau sholat tahajud atau qiyamul lail tapi biar biar ringkes gitu, kita barengin aja dengan taraweh gitu ya. Kadang misalkan udah bangun, padahal bangun sahur ya, tapi kadang suka malas aja kalau sholat tahajud atau qiyamul lail, maunya yang ringkes gitu, kita satuin aja nih sama taraweh.
Apa itu kok boleh atau qiyamul lail sebenarnya qiyamul lail, tarawih itu tarawih gitu. Sebetulnya tarawih itu termasuk ke dalam qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, tahajud, tarawih itu tidak ada beda sebetulnya ya. Salat-salat sunnah juga yang dilakukan pada malam hari. Bahkan kan nama tarawih itu nama lainnya adalah qiyamul ramadan, salat pada malam bulan Ramadan gitu ya. Jadi kalaupun setelah melaksanakan salat tarawih kemudian tidak melaksanakan qiyamul lail atau tahajud pun tidak jadi masalah karena sudah diwakilkan oleh tarawih gitu ya. Tapi kalau misalkan saya mau tahajud lagi maka juga boleh tahajud lagi gitu ya. Misalkan tarawihnya sudah dilaksanakan, maka nanti kemudian setelah tidur bangun kemudian sholat tahajud masih boleh gitu. Jadi boleh diringkas jadi satu sholat, ya sebetulnya itu sholatnya sama-sama saja, sholat itu juga qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud ya sama itu juga gitu ya. Cuma bedanya kalau tahajud itu bisa dilaksanakan setelah bangun tidur gitu ya. Jadi kalau misalkan kita setelah sholat isya tidur dulu nih, nggak langsung tarawih, tidur dulu, ketika bangun kemudian tarawih, nah itu juga bisa disebut sebagai tahajud. Jadi sama saja sebetulnya, perbedaan dari istilah saja. Walaupun misalkan sholatnya setelah witir, kan ada witir. Betul. Tuh, ada tarawih, kemudian dilanjut witir, terus dilanjut tahajud gitu. Boleh. Jadi misalkan kita setelah tarawih kan ditutup witir tuh biasanya 3 rakaat. Kemudian malam harinya mau tahajud lagi boleh, meskipun karena witir itu bukan sholat penutup, ya, tapi sholat yang ganjil witir itu. Jadi kalau misalkan kita sudah sholat tarawih beserta witir, maka nanti ketika melaksanakan sholat tahajud nggak perlu witir lagi. Oh iya. Ya, jadi karena tidak ada witir dalam satu malam. Jadi witir itu hanya satu kali saja. Kalau mau setelah tarawih, maka nanti malamnya tidak perlu witir lagi. Tapi kalau misalkan nanti tarawihnya, misalkan yang 11 rakaat, 8 rakaat aja tarawihnya, nanti witirnya ketika tahajud itu juga boleh. Jadi asal witirnya tidak double gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan di budaya kita kan ya Pak, di budaya kita itu banyak buka bersama gitu ya. Kita buka bersama, terus kadang suka males gitu ya buat atau waktunya kan mepet gitu ya, lupa buat tarawih gitu. Apakah bisa dilaksanakan tarawih di rumah sendiri gitu, individu gitu? Atau tarawih itu harus di masjid? Oke, terlewat tarawihnya berarti ya. Nah sebetulnya kalau misalkan kita buka bersama kemudian terlewat tarawihnya, maka boleh dilaksanakan setelah selesai buka bersama, misalnya itu ya, jam 10, mau jam berapapun sampai batas adzan subuh itu masih bisa dilaksanakan tarawih sebetulnya. Jadi dan tidak perlu berjamaah. Kalau hanya cukup sendiri atau misalkan cuma saya sendiri gitu yang belum sholat tarawih, ya nggak apa-apa, kita laksanakan sendiri. Karena Rasulullah juga melaksanakan sholat tarawih di masjid itu hanya satu kali. Hanya pertama saja. Sisanya Rasulullah sholat tarawih di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah kalau misalkan sholat tarawih terus-terusan di masjid, takutnya sholat tarawih ini dianggap sebagai sholat yang wajib. Maka Rasulullah kemudian setelah satu kali memimpin sholat tarawih, maka hari keduanya Rasulullah sholatnya di rumah saja gitu. Jadi meskipun setelah buka bersama gitu ya, tertinggal sholat tarawih berjamaah di masjid, jadi tidak lantas kemudian udah tertinggal. Enggak, tapi karena sholat tarawih itu panjang waktunya, jadi boleh dilaksanakan kapan saja. Mau tengah malam boleh, mau sekalian nanti bangun sekalian sahur gitu juga boleh. Terus kadang nih ya Pak, tarawih itu di kita ada yang 11 ya, ada yang 23, bahkan ada yang cepet gitu, ada yang lama gitu ya. Nah, itu perbedaannya pahalanya apakah sama atau gimana tuh fenomena di kita gitu Pak? Oke. Kenapa ada 11, kenapa ada 23? Itu kalau yang 11 itu disampaikan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Itu disebutkan bahwa Rasulullah tidak menambah jumlah salatnya di malam Ramadan kecuali sampai 11 rakaat. Itu hadisnya dari situ. Kenapa melaksanakan salat 11 rakaat? Kemudian kalau salat 23 rakaat ini kemudian dilakukan pada zaman Umar bin Khattab. Ya, pada zaman Umar bin Khattab
Kemudian bahkan oleh Imam Syafi'i disebutkan bahwa aku melihat sholat tarawih di Mekah itu 23 rakaat, dan di Madinah ketika pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu 36 rakaat. Masya Allah. 36 rakaat, jadi beda kan ya. Nah itu disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tapi kemudian yang kemudian jadi di kita ramenya gitu ya, 11 dan 23. Kadang-kadang kalau 11 rakaat ini biasanya surat-suratnya panjang-panjang. Tapi kalau 23 suratnya pendek-pendek dan luar biasa cepat gitu. Yeah. Nah, sebetulnya disampaikan oleh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kenapa jadi 23 rakaat itu ketika agar dipotong-potong gitu, enggak sekaligus yang 11 rakaat tapi panjang gitu ya, dipotong-potong supaya rakaatnya lebih banyak tapi bacaannya bisa lebih pendek. Itu menurut menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi sebetulnya mau 11 mau 23 ya sah-sah saja dan pahalanya juga sama. Apalagi kan kalau misalkan semakin panjang bacaan sholatnya yang dibaca ya semakin banyak pahalanya. Tentu juga bahkan ada yang mengatakan ulama semakin banyak rakaat yang dilakukan ketika sholat malam di bulan Ramadan maka semakin banyak juga pahalanya. Gitu. Masya Allah. Yang penting mah sholat tarawih ya Pak. Tarawih, yang penting mah sholat tarawih betul. Kemudian ada hadis mengatakan ya Pak ya, kalau misalkan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah gitu ya. Nah kalau misalkan kita dari terbit fajar sampai terbenam kita tidur terus tidur atau nggak apa-apa dah, tidurnya juga ibadah gitu tanpa lupa sholat gitu, lupa tadarus dan sebagainya, itu gimana tuh? Oke, sebetulnya hadis tentang tidur itu adalah ibadah itu adalah hadis lemah, hadis dhaif ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai pendapat atau dalil. Jadi ya karena bertentangan dengan esensi puasa gitu ya. Seharusnya di bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah-ibadah, meningkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadahnya ya. Kalau misalkan kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidur terus gitu ya, ya perjuangannya mana gitu ya. Kan kita berpuasa itu berjuang untuk melawan hawa nafsu, berjuang untuk menghindari makan dan minum gitu ya. Nah kalau misalkan tidur terus perjuangannya di mana? Itu menyalahi esensi dari puasa itu sendiri. Maka sebetulnya tadi hadis tersebut adalah hadis dhaif gitu ya, hadis yang lemah. Jadi kalau puasa ya lebih baik memperbanyak baca Quran, sholat gitu ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kemudian jangan hanya diisi dengan tidur. Tapi kalau misalkan mau tidur boleh saja gitu ya. Cuma ya tadi ingat waktu tidurnya jangan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari gitu ya. Oke Pak, terakhir nih ya. Okay. Gitu. Apa sih tips dari Bapak atau pesan buat sobat-sobat BJS ini ya agar tidak menyia-nyiakan Ramadan gitu ya? Agar misalkan kita mengisi kegiatan-kegiatan positif dengan cara apa dan sebagainya. Oke baik Pak, ke sobat BJS. Oke. Sobat BJS ini perlu diyakini terlebih dahulu bahwasannya pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini adalah sebuah nikmat gitu ya, sebuah nikmat, dan selayaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan sudah sepatutnya disyukuri bukan dikufuri begitu ya. Nah, pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini juga perlu kita syukuri. Cara kita mensyukuri nikmat pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini adalah dengan cara menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun yang lalu. Kalau di bulan Ramadan tahun yang lalu kita kemudian puasanya masih bolong-bolong tanpa uzur syar'i gitu ya, bukan karena haid, bukan karena sakit dan seterusnya, maka targetkan di tahun ini untuk bisa puasa full penuh dalam satu bulan bagi laki-laki ya. Kalau perempuan pasti ada bolongnya. Nah kemudian kalau misalkan sholatnya di bulan Ramadan ya tahun lalu masih bolong-bolong, maka niatkan sholat di Ramadan tahun ini supaya bisa dilaksanakan secara sempurna. Atau misalkan di bulan Ramadan tahun yang lalu sholatnya cuma sholat wajib aja,
maka tambahkan di bulan Ramadan tahun ini supaya sunnah qobliyahnya dilaksanakan, kemudian tahajudnya dikerjakan, duhanya juga dilaksanakan, ditambah terus ya. Kemudian kalau misalnya tahun yang lalu misalkan di antara kita ada yang tadarusnya baru cuma sampai surat Al-Baqarah begitu ya, tidak jadi masalah sebetulnya, tidak jadi masalah. Tapi usahakan untuk tahun ini lebih meningkat gitu ya. Apalagi kalau misalkan bisa khatam 1 bulan 1 kali gitu ya, atau misalkan lebih dari 1 bulan lebih dari 1 kali, itu lebih bagus. Jadi manfaatkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan, karena belum tentu kita tahun depan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya. Banyak orang-orang yang sudah persiapan ya, baik fisik, baik hartanya, kemudian baik ilmunya, tapi kemudian beberapa hari sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Itu jadi manfaatkan sebaik mungkin. Kita adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang-orang yang terpilih, maka manfaatkan nikmat tersebut. Begitu Pak Rudi, Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah. Nah Sobat BJS, jangan lupa ya untuk kalian semuanya, untuk besok semangat untuk berpuasa, dan jangan lupa untuk memperbanyak ibadah. Jangan hanya menyambut Idul Fitri, kemudian jangan menyia-nyiakan di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau tidak. Baik para Sobat BJS, jangan lupa di follow dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di Gemini, Generasi Masa Kini Podcast 100 SDN 113 Banjarsari. Inspiratif, edukatif, dan kreatif. Sampai bertemu di Tara Tanya Ramadan. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga BJS yang berbahagia. Kami menghadirkan wadah baru untuk saling berbagi ilmu dan inspirasi melalui kanal YouTube resmi sekolah yang berjudul Gemini, Generasi Masa Kini Podcast. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Inspiratif, edukatif, dan kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.